Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setelah sebelumnya membahas tentang sistem mulai dari pengertian sistem sampai dengan variabel sistem, kita lanjutkan bahasanya di video ini dengan topik pengumpulan dan analisis data yang meliputi satu, menentukan kebutuhan data, kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber data, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, membuat asumsi, dan yang kelima, analisis data. Selamat mengikuti. Pengumpulan data dan melakukan analisis data merupakan hal penting dalam membuat sistem simulasi. Kesalahan yang terjadi pada saat pengumpulan data mengakibatkan hasil dari simulasi yang tidak valid. Harold, Ghosh, dan Bowden 2004 di dalam buku Simulation Using Pro Model, langkah-langkah yang tepat untuk melakukan pengumpulan dan analisis data sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Yang kedua, mengidentifikasi sumber data. Kemudian ketiga, mengumpulkan data. Keempat, membuat asumsi. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam, mendokumentasikan data. Langkah yang pertama yaitu menentukan kebutuhan data. Harold, Ghosh, dan Bowden 2004 di dalam bukunya Simulation Using Pro Model membagi data menjadi data struktural dan data operasional dan data numeris. Data struktural merupakan kesatuan dari elemen-elemen seperti entitas yang terdiri dari produk dan pelanggan dan yang lainnya. Kemudian sumber daya yang terdiri dari operator dan mesin yang digunakan, serta lokasi ruang kerja yang biasa disebut dengan istilah workstation. Biasanya istilah ini digunakan dalam lantai produksi. Data struktural biasanya berisikan informasi yang terstruktur yang pada dasarnya menggambarkan suatu konfigurasi dari sebuah sistem yang bertujuan untuk proses selanjutnya. Data operasional menjelaskan bagaimana sistem beroperasi berdasarkan waktu, tempat, dan bagaimana peristiwa dan kegiatan berlangsung. Data operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Data numerik biasanya berupa nilai-nilai yang dapat dioperasikan atau dikalkulasikan dengan berbagai faktor atau membuat batasan-batasan dan menentukan apakah batasan-batasan atau nilai-nilai dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Biasanya mempunyai tujuan seperti menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol batasan dari nilai-nilai melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber data. Pada proses ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi sumber-sumber data yang diperlukan dalam membuat model. Sumber data yang digunakan biasanya tidak tergantung pada sumber data saja, namun biasanya berasal dari berbagai sumber. Menurut Harold, Ghosh, dan Bowden 2004 dalam bukunya Simulation Using Pro Model, sumber data yang baik adalah yang pertama adalah catatan historis seperti produksi, penjualan, tingkat scrap, keandalan peralatan. Dan yang kedua, dokumentasi sistem seperti perencanaan proses, layout fasilitas, prosedur kerja. Kemudian yang ketiga, observasi personal seperti kunjungan fasilitas, studi waktu.
Yang keempat, wawancara personal seperti operator, insinyur, dan manajer. Yang kelima, perbandingan dengan sistem serupa di dalam perusahaan yang sama atau dalam industri yang sama. Dan yang keenam adalah klaim vendor seperti waktu proses dan keandalan mesin. Yang ketujuh, estimasi desain seperti waktu proses, waktu pergerakan, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, literatur hasil riset seperti hasil riset mengenai kurva belajar dan predetermined time studies. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, data-data yang diperlukan yang sudah ditetapkan sebelumnya dikumpulkan. Menurut Harold, Ghosh, dan Bowden 2004, di dalam buku Simulation Using Pro Model, proses pengumpulan data dimulai dengan membuat EFD atau Entity Flow Diagram yang memberikan kerangka kerja dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, kita lihat contoh EFD seperti ini ya. Langkah keempat yaitu membuat asumsi. Membuat asumsi dalam melakukan penelitian adalah hal yang penting untuk dibuat. Hal ini sering terjadi dikarenakan data-data yang diperlukan cenderung susah untuk diperoleh. Asumsi yang dilakukan berdampak terhadap output model yang ketika dilakukan validasi model yang dibuat tidak valid. Harold, Ghosh, Bowden 2004 dalam bukunya Simulation Using Pro Model menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan asumsi data yang dilakukan dalam membuat simulasi dengan catatan tingkat konfidensi pada data hasil tidak melebihi konfidensi pada asumsi data yang dibuat. Artinya, pemodel dapat melakukan asumsi asalkan asumsi yang dilakukan masih dalam hal yang wajar dan masuk akal. Yang kelima adalah analisis data. Data yang telah dikumpulkan perlu dianalisis agar menjadi bentuk yang dapat diinputkan pada model. Pada tahap ini, menurut Harold, Ghosh, dan Bowden 2004 di dalam bukunya Simulation Using Pro Model, penting untuk melakukan identifikasi hubungan sebab dan akibat, penghapusan data yang tidak relevan, isolasi waktu proses, generalisasi aktivitas-aktivitas spesifik, translasi operasi yang kompleks menjadi abstraksi sederhana, dan pemisahan antara variabel sistem dengan variabel respon. Dalam melakukan proses analisis, pengujian statistik seringkali diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik data. Pengujian tersebut diantaranya adalah yang pertama uji independensi data. Uji independensi data ini merupakan pengujian statistik untuk menguji apakah data bersifat random atau tidak. Nah, ini dilakukan dengan tujuan sebagai syarat menetapkan distribusi teoretis data. Bagaimana pelaksanaan uji independensi data ini? Uji independensi data dapat dilakukan dengan bantuan run test pada software StatFit. Dalam uji independensi data menggunakan run test, ada dua pengujian run test yang diuji, yaitu uji turning point dan uji median. Syarat yang harus dipenuhi agar data dapat dikatakan independen adalah dengan melihat result pada uji turning point, dan uji median harus menghasilkan keputusan do not reject. Yang kedua atau B, uji homogenitas data.
Uji homogenitas merupakan proses pengujian statistik yang bertujuan untuk menguji apakah suatu data memiliki keidentikan distribusi atau tidak, dengan asumsi data bersifat independen. Pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan bantuan beberapa software. Salah satunya adalah metode ANOVA pada toolpack Microsoft Excel. Pada toolpack Microsoft Excel yang dipilih adalah metode one way ANOVA atau single vector. Syarat data dapat dikatakan homogen adalah dengan membandingkan nilai F kritikal di mana ketentuannya F lebih kecil dari F kritikal dan perbandingan nilai P kurang value lebih besar dari 0,05. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan penentuan distribusi. Penentuan distribusi dapat menggunakan bantuan AutoFit pada software ProModel. Dalam pengujian ini, data yang akan diuji akan diinput ke dalam lembar kerja StatFit, kemudian pilih AutoFit dan tentukan jenis datanya. Ada dua jenis data pilihan yaitu data continuous dan discrete. Setelah itu, data yang diinput akan secara otomatis dilakukan pengujian terhadap distribusi. Output dari proses ini menjelaskan tentang jenis distribusi apa saja yang sesuai dengan data tersebut, disertai dengan nilai rank penerimanya, di mana nilai rank yang tertinggi secara teoritis terpilih menjadi distribusi terbaik. Selanjutnya, langkah yang keempat untuk melakukan pengumpulan dan analisis data sistem adalah independent sample test. Pengujian ini bertujuan untuk melakukan uji validitas dari data output simulasi. Pengujian dilakukan terhadap rata-rata populasi dari data output dan rata-rata data aktual. Pengujian dilakukan dengan bantuan software SPSS. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau langkah yang keenam dari pengumpulan dan analisis data sistem adalah mendokumentasikan data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dan dianalisis didokumentasikan dalam bentuk yang sudah dapat diinputkan pada model simulasi. Sampai di sini dulu materi untuk sesi ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya yaitu model simulasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.